Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 16, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat 31. Topik dari ayat emas renungan kita adalah Bapa memberi kita Roh Kudus untuk menjadikan kita serupa dengan Putranya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hadiah yang tak dibuka, kisah inspiratif. Dapatkah Anda membayangkan seorang anak yang tidak membuka hadiah-hadiahnya pagi-pagi pada hari Natal? Sayangnya, jutaan orang melakukan hal serupa dengan mengabaikan atau menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Setiap orang memiliki hadiah. Namun hadiah itu hanya dapat dibuka oleh pertobatan dan iman. Akan tetapi, Allah tidak hanya memberi kita satu hadiah. Dia memilih sebuah acara pemberian hadiah kedua. Pada hari Natal, kita merayakan hadiah Allah kepada dunia, yaitu Putranya. Namun pada hari Pentakosta, Dia dan Putranya secara bersama-sama memberikan kepada para orang percaya sebuah hadiah yang lain, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 7. Sekali lagi, bayangkan seorang anak yang hanya membuka satu hadiah pada hari Natal, namun membiarkan hadiah lainnya terbungkus rapat. Kini Roh Kudus tinggal dalam diri setiap orang percaya, namun kita sering gagal memanfaatkan sepenuhnya segala yang telah diberikannya. Jika kita meminta kepadanya, Roh Kudus akan membimbing kita untuk lebih memahami firman Allah, memberi kita jaminan akan kuasa pemeliharaan dan penjagaan Allah, dan mengubah kita menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Pada hari Natal ini, marilah kita mempertimbangkan pentingnya kehadiran Roh Kudus, dan mintalah agar Tuhan menolong kita mengalami segala manfaat darinya secara utuh. Jangan biarkan ada satupun hadiah dari Allah tidak terbuka. Amin.
Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Roh Kudus adalah penolong yang lain. Di dalam Yohanes pasal 14-16, tak lama sebelum penangkapannya oleh orang Yahudi, kita membaca bagaimana Yesus memberikan instruksi dan penghiburan terakhirnya kepada para murid. Ia tidak akan ada lagi bersama-sama dengan mereka. Memang mereka masih akan melihatnya lagi setelah kebangkitannya, tetapi hanya untuk sementara waktu, sampai kenaikannya kepada Bapa. Fakta bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa bisa berarti para murid akan ditinggalkannya sendiri, kecuali bila ia mengirimkan seorang pengganti, seorang yang akan menggantikan tempatnya, atau ia akan datang dalam bentuk yang lain. Dan, seperti yang akan kita lihat, tepat seperti itulah yang terjadi, sekalipun secara fisik Yesus tidak lagi hadir. Ia sesungguhnya jauh lebih hadir dari sebelumnya. Bagaimana caranya? Melalui penolong, yaitu Roh Kudus. Penolong ini mengambil tempat Yesus sepenuhnya, melakukan apa yang akan Yesus lakukan apabila ia hadir secara fisik bagi setiap muridnya. Mengenai murid, yang saya maksud bukan hanya mereka yang hadir di Taman Getsemani pada malam hari itu. Selain mereka, saya terlebih lagi merujuk kepada kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang pernah bertemu langsung dengan Yesus dalam darah dan daging, sebagaimana para murid bertemu dengannya. Namun, oleh karena Sang Penolong, oleh karena Roh Kudus, kita tidak ditinggalkan tanpa Dia. Yohanes 14 ayat 15-18 mengatakan kepada kita. Yohanes 14 ayat 15-18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di sini, Yesus Kristus sedang berbicara mengenai Roh Kudus dan Ia menggambarkannya sebagai seorang penolong yang lain. Meskipun Yesus akan pergi, Ia sebenarnya tidak meninggalkan mereka sendirian. Ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain atau seorang yang akan menggantikan tempatnya. Seorang yang akan melakukan apa yang akan Ia lakukan apabila Ia berada bersama dengan mereka. Seorang yang menjadi pengganti kehadirannya secara fisik. Meskipun Ia tidak lagi hadir secara fisik bersama dengan mereka, Ia hadir secara spiritual, melalui Sang Penolong. Dengan kata lain, memiliki Roh Kudus sama seperti memiliki Yesus, dan bagi mereka yang mengikuti Yesus, Roh Kudus melakukan apa yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika Ia hadir secara fisik, yaitu mengajar mereka, membimbing mereka, dan menghibur mereka. Itulah sebabnya Ia disebut penolong yang lain. Penolong pertama adalah Yesus dalam kehadirannya secara fisik. Selang beberapa hari setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus, penolong kedua atau penolong yang lain, yang menggantikan tempat Yesus sebagai penolong yang pertama, datang. Sebagaimana Barnes katakan dalam penafsirannya. Tatkala Yesus hidup bersama-sama dengan mereka, Ia telah menjadi penasihat, pembimbing, dan sahabat bagi mereka. Ia mengajar mereka,
menanggung prasangka mereka dan ketidakmengertian mereka, serta memberikan penghiburan di saat mereka berputus asa. Tetapi, Ia akan segera meninggalkan mereka. Penolong yang lain akan diberikan sebagai ganti ketidakhadirannya, atau untuk melakukan tugas-tugasnya terhadap mereka yang akan Ia lakukan apabila Ia tetap tinggal bersama dengan mereka. Dari sini kita dapat belajar sebagian dari tugas Roh Kudus, yaitu untuk mengajar dan menghibur semua orang Kristiani, tugas yang dilakukan oleh Yesus dalam kehadirannya secara fisik. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Anda tidak dibiarkan sendirian. Yesus tidak tinggal jauh dari Anda. Ia sangat dekat dengan Anda, melalui penolong yang ada di dalam Anda, sebagaimana Kolose 1 ayat 26-27 dikatakan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di dalam Anda, saudara-saudariku. Penolong itu ada di dalam Anda. Mengapa Ia ada di sana? Untuk melakukan apa yang Kristus lakukan apabila Ia hadir secara fisik. Inilah pelayanan Roh Kudus sebagaimana yang digambarkan oleh Yesus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita jauh lebih bermanfaat daripada kehadiran Yesus secara fisik di bumi. Yohanes 16 ayat 8-15, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Inilah pelayanan luar biasa dan realitas yang indah mengenai Roh Kudus.
Banyak orang tidak benar-benar percaya akan peran aktif Roh Kudus dalam kehidupan para murid Kristus. Mereka pada dasarnya percaya bahwa mereka telah ditinggalkan sendirian sebagai yatim piatu dan berusaha bagaimana agar dapat hidup baginya. Tetapi Yesus berkata bahwa kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Roh Kudus menggantikan tempatnya dengan menjadi penolong yang lain, atau seorang penolong yang menggantikan tempat penolong pertama, yaitu Yesus. Sebagian orang beranggapan Roh Kuduslah yang bekerja ketika mereka melihat hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh Yesus, hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Apakah hal-hal ini benar-benar dilakukan oleh Roh Kudus? Jawabannya bukan. Apa yang Roh Kudus lakukan selalu selaras dengan firman Allah. Sesuatu yang tidak selaras dengan firman pastilah bukan dilakukan oleh Roh Kudus. Untuk menutup renungan malam hari ini, Yesus yang pergi kepada Bapanya tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirimkan seorang pengganti yang melakukan apa yang akan Yesus lakukan apabila Ia hadir secara fisik kepada setiap kita. Pengganti ini adalah Roh Kudus, dan beberapa dari misi Roh Kudus adalah mengajar dan mengingatkan, Yohanes 14 ayat 26, mengarahkan dan membimbing, Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10, dan menghibur, Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Ia bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sungguh anugerah yang luar biasa dari Bapa yang karena kasih-Nya telah mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka yang percaya kepada Anak-Nya serta kebangkitan-Nya dari kematian. Roma 5 ayat 5, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini.
Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.